Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membuat bagaimana cara mengoperasikan function di MySQL. Nah, di video-video sebelumnya saya sudah membagikan tutorial bagaimana cara membuat database di MySQL ya, dengan menggunakan perintah dml, ddl. Nah, teman-teman bisa lihat link video di sudut kanan layar laptop ataupun masuk ke channel saya. Teman-teman bisa menyaksikan di sana video sebelum-sebelumnya. Nah, di kesempatan kali ini saya akan membuat dan mengoperasikan function itu bagaimana tahap-tahapannya. Oke, sebelumnya itu function itu apa sih? Nah, jadi function itu kumpulan-kumpulan SQL berupa rutin ya, berupa rutin yang disimpan ke dalam database. Nah, ke dalam database MySQL, nah biasanya function ini atau function dikombinasikan dengan store prosedur atau bisa juga tidak dikombinasikan gitu. Kemudian ada beberapa keuntungan kalau menggunakan store prosedur. Di antaranya itu lebih cepat, kemudian menghilangkan duplikasi proses. Ada lagi pemeliharaan yang mudah, dan yang tidak kalah penting itu meningkatkan keamanan database. Oke, penggunaan function ini sangat berguna apabila teman-teman mempunyai studi kasus ataupun mempunyai database yang berupa seperti transaksi penjualan ya, atau toko kasir ataupun database perpustakaan. Nah, kedua database ini kan pastinya ada keluar masuk barang ataupun keluar masuk transaksi. Nah, jadi kegunaan function ini sangat berguna apabila di database teman-teman menggunakan seperti perpustakaan ataupun kasir atau toko ya. Nah, jadi saya akan ambil salah satu studi kasus yang sudah saya buat sebelumnya, yaitu menghitung jumlah mahasiswa ya. Oke, sebelumnya saya sudah membuatkan tabel mahasiswanya dan database ya pastinya. Oke, sebelum itu saya akan aktifkan terlebih dahulu sum saya, Apache-nya di tombol start, MySQL tombol start sampai indikatornya berwarna hijau ya. Oke, kita beralih ke CMD terlebih dahulu, kemudian tekan enter, dan perintahnya masih sama tidak berubah. Kita masuk ke folder sum terlebih dahulu dengan cara cd kemudian spasi c titik 2 garing sum kemudian garing MySQL kemudian garing lagi bin dan tekan enter. Kalau sudah, kita ketikkan lagi MySQL kemudian min u spasi root spasi min p, tekan enter. Kalau tidak ada password, tekan enter kembali. Sudah masuk ke database MariaDB. Kemudian saya perlihatkan terlebih dahulu database yang saya buatkan tadi, show database ya perintahnya. Nah, saya sudah membuat database akademik. Kita masuk terlebih dahulu, use akademik perintahnya. Kemudian setelah itu saya akan tunjukkan di dalam akademik ini ada apa aja. Sebenarnya hanya salah satu tabel aja ya. Dengan perintah kita masuk show table kemudian titik koma. Nah, ada tabel mahasiswa ya. Kita deskripsikan mahasiswanya, itu field-fieldnya apa saja, kemudian tekan enter. Nah, field-fieldnya ada 6, ada nick, nama, jenis kelamin, tanggal lahir, jurusan, umur ya. Teman-teman bisa membuat sendiri tabel tersebut, sangat mudah, sudah ada tutorial sebelumnya. Kemudian saya perlihatkan recordnya atau isinya ya dari tabel mahasiswa tersebut dengan perintah select bintang, select spasi bintang spasi from spasi mahasiswa kemudian titik koma dan tekan enter. Oke, kalau sudah akan muncul record
ada beberapa banyak nama-nama mahasiswa seperti NIK, kemudian jenis kelamin, tanggal lahir, dan jurusan, umur berbeda-beda. Nah, saya akan memperlihatkan bagaimana kita menghitung jumlah mahasiswanya, walaupun di sini sudah kita bisa menghitung ya, menghitung secara manual ataupun melihat dari jumlah dari tabel row-nya tadi ya, ada 9 ya. Nah, sebelum masuk ke function, kita gunakan perintah delimiter ya, delimiter, kemudian spasi garingnya 2, kemudian tekan enter. Kalau sudah, ketikkan create function ya, create spasi function mahasiswa ya, buka kurung NIK spasi int, kemudian ditutup kurung dan ketikkan returns int deterministik ya, kita ketikkan deterministik. Kalau sudah, tekan enter dan ketikkan begin, tekan enter lagi, kemudian ketikkan lagi declare ya, declare spasi jumlah jml spasi tipe datanya int ya, int titik koma, dan tekan enter lagi. Oke, kita ketikkan lagi select count ya, menghitung jumlah, buka kurung, kemudian bintang ya, bintang, tutup kurung, as itu mahasiswa, itu jumlah from mahasiswa, kemudian where-nya itu nama sama dengan NIK, titik koma, kemudian tekan enter. Kalau sudah, return, ketikkan return jumlah dan titik koma, kemudian tekan enter, akhiri dengan n dan garing ya. Oke, kalau sudah, akan sukses query oke. Nah, untuk melihat hasilnya ataupun melihat jumlahnya apakah benar itu ada 9 mahasiswa, kita ketikkan perintah select mahasiswa ya, kemudian buka kurung seperti atas jumlah ya, ketik atas lagi dan tutup kurung, akhiri dengan titik koma, dan delimiternya tutup kembali dengan garing ya. Nah, maka jumlah mahasiswa itu ada 9 mahasiswa. Nah, itu tadi studi kasus kalau kita menghitung jumlah mahasiswa dari perintah function ya. Nah, bagaimana kalau kita menghitung rumus matematika ya, kita contoh ambil menghitung volume segitiga ya. Nah, bagaimana sih menggunakan perintah function? Oke, simak baik-baik. Nah, teman-teman tidak hanya bisa mengakses di akademik ya, database akademik, teman-teman bebas terserah mau menggunakan database-nya apa, yang penting dia masuk dulu ke database teman-teman, baru disandingkan dengan perintah function ya. Nah, kalau teman-teman di luar database mengakses perintah function tidak akan bisa ya. Oke, kita buatkan create function dan ketikkan volume ya, volume, buka kurung, ketikkan panjang, oke, panjang spasi int koma spasi lebar spasi tipe datanya lagi int koma lagi, kemudian tinggi, kemudian spasi int dan tutup kurung. Kalau sudah, tekan enter, ketikkan kembali returns tipe datanya int deterministik, ketikkan deterministik. Oke, kalau sudah, tekan enter dan ketikkan lagi begin, tekan enter lagi, ketikkan lagi declare ya, declare, dan spasi volume dan spasi lagi int tipe datanya, akhiri dengan titik koma, tekan enter,
dan ketikkan kembali set volume sama dengan panjang ya, pastinya panjang. Nah, untuk kalinya itu menggunakan bintang ataupun di keyboard kalian shift 8 ya. Oke, kalau sudah lebar, kemudian kali lagi tinggi dan akhiri dengan titik koma. Kalau sudah itu tekan enter lagi, ketikkan lagi return volume ya, titik koma dan akhiri dengan n ya, n garing 2. Oke, kalau sudah very okay, artinya berhasil. Nah, bagaimana menghitung volume segitiganya tadi? Nah, sangat mudah teman-teman. Nah, teman-teman hanya mengetikkan select volume ya, volume buka kurung. Nah, misal panjangnya kita mau 12, panjangnya 12, lebarnya itu 13. Nah, misal tingginya itu hanya 2 ya, 2, kemudian tutup kurung dan akhirnya dengan titik koma, tekan enter. Nah, kalau muncul tanda panah lagi, akhiri delimiternya dengan cara garing atau flash, kemudian tekan enter. Nah, maka hasil volume penjumlahan dari panjang kali lebar kali tinggi itu ialah 312 ya. Nah, bagaimana teman-teman? Sangat mudah, sangat simpel ya untuk menggunakan perintah tombol function. Nah, satu lagi, kalau misalnya teman-teman mau membuat pembuatan store prosedur ya. Nah, kita contohkan saja kita menggunakan database, tapi masuk di dalam database kita menggunakan perintah store prosedur ya. Oke, bagaimana sih? Nah, contoh, misal kita mau pemanggilan call salam, maka dia akan menjawab assalamualaikum, begitu. Nah, bagaimana sih membuatnya? Nah, sama contohnya, ketikkan delimiter ya, delimiter kemudian spasi, garing 2, tekan enter, kemudian create prosedur. Oke, prosedur, kemudian salam, kemudian tutup kurung, buka kurung, tutup kurung, dan tekan enter. Begin ya, tekan begin, kemudian tekan enter lagi, select. Oke, select, ketik atas assalamualaikum ya, assalamualaikum. Kemudian kita bisa kasih simbol dan ini ya, tanda seru ya, tanda seru. Kemudian ketik atas kembali dan titik koma. Oke, kalau sudah tekan enter dan n, akhirnya dengan n dengan garing 2. Oke, very okay. Kalau sudah, kita contohkan call salam, kemudian buka kurung dan tutup kurung, titik koma, tekan enter dan akhiri dengan delimiternya garing 2. Maka dia akan menjawab assalamualaikum. Nah, begitu teman-teman kalau menggunakan parameter store prosedur. Nah, bagaimana teman-teman? Mudah bukan? Oke, saya contohkan lagi. Kalau misalnya apa ya, misalnya call select. Nah, call selectnya kita gunakan studi kasusnya tadi mahasiswa, bisa sebenarnya. Nah, tinggal disesuaikan nick ataupun namanya tadi ya. Oke, kita contohkan misal siapa ya, misal oke, nama saya deh Holid ya, nicknya itu 11180132. Oke, ingat kita menggunakan pembuatan prosedur tanpa parameter ya. Kita coba delimiter, kemudian spasi, kemudian garing 2, tekan enter, kemudian create prosedur, select mungkin mahasiswa ya, prosedur mahasiswa atau disingkat MHS boleh. Kemudian tekan enter, begin, tekan enter lagi, select nama from mahasiswa, kemudian tekan enter,
where nick-nya sama dengan ketik atas 11180.132, benar? Oke, 132, kemudian ketik atas kembali dan titik koma dan tekan n titik koma lagi dan akhiri delimiternya garing 2. Very oke. Nah, kalau sudah kita panggil coba call MHS. Nah, panggil mahasiswanya call MHS titik koma, kemudian tekan enter dan akhiri dengan delimiter garing 2. Nah, maka nama Khalid Hidayat akan muncul di function mahasiswa ya, MHS ya. Nah, jadi gitu teman-teman, kalau menggunakan pembuatan prosedur tanpa parameter. Kalau yang tadi menggunakan parameter yang assalamualaikum tadi ya. Nah, mungkin itu saja dulu tutorial yang saya bagikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Teman-teman bisa mencobanya, sesuaikan dengan database teman-teman, sesuaikan juga dengan tipe variabel teman-teman agar tidak terjadi error pada MySQL atau MariaDB-nya ya. Oke. Sampai jumpa di materi-materi informatika selanjutnya. Saya Muhammad Hidayat. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Teman-teman bisa menanyakan tentang function tadi ataupun pertanyaan-pertanyaan seputar informatika, ketik saja di kolom komentar. Sekian dan terima kasih.